Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada Pak Bombom bersama dengan Ki Ahmad dan juga dengan para apologet Kristen lainnya, dan lawan debat mereka di hari ini yaitu Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma dibuat ketar-ketir dan kepanasan oleh Pak Bombom dan Ki Ahmad karena data-data bodong yang dibawakan oleh Ustadz Suma. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar, bahkan juga menonton video ini dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak gagal paham dan kita juga bisa dicerdaskan dan mendapatkan suatu hal yang baru di dalam diskusi atau debat tersebut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kasih saya koin umat Islam loh, Bom. Ya, makanya kita tuh nggak mau kau menghina Alkitab, menghina saya iman menghina orang. kitab Saya Anda bantah. itu di mana? Itu Kau kan menghina. Juma, kamu itu mau tanya bukan apa Juma? Alkitab, Silakan. tapi itu adalah Biblos. Nah, silakan, Bom. silakan. Apa Kamu kitabmu mau- kalau dihina, kalian masuk kita penjara. Kalau bisa Mulutmu Al-Quran, itu. emang bisa. Udah. Apa Oh, mau tapi ditanya? bisa. Silakan. Kita nggak berani. Ujung-ujungnya penjara kalian tuh umat cengeng. Oh, Udah, Pak Bom. Yang penjarakan Apa mau Islam ditanya, atau silakan. negara, Pak Bom. Mulut aja kau. Pegangan yang kuat, ya Bom ya, pegang yang kuat. Kenapa justru kau yang pegang kuat? Jangan Bahkan tanya kau kemana-mana, bela-bela. jangan kemana-mana. Udah. Jangan lagi Silakan. beralasan Sudah nanti. kau masuk di channel ini, bukan channel saya. Pak Bombo. Ini bukan channel saya, bro. Kawan-kawan gak usah dibiarin aja, dia sengaja tuh buat rusuh. Oke, Sekarang saya kemudian mulai, ada saya orang disuruh bertanya. Oke. Udah bertanya dulu kau Nur Alim. Oke, saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Nah, menjelaskan begini. Wa min ayatihi khalqus samawati Langsung wal saja. ardi wa ikhtilaful Pak Bombo. alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke? Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menciptakan dan mengerti dan memahami seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Silakan. Itu Tuhan kalian kan? Nah, silakan. Oke. Sebentar Pak Erban, sebentar. Nangis. Kita tanya si Jul ini. Jul, Nangis. ayatnya ayat berapa Jul? Kita cek Jul. Al-Quran menjelaskan. Sudahlah, Oke, Al-Quran surah berapa? saya kan disuruh bertanya Dalilnya ini. di mana Jul? Dalilnya Saya kan di disuruh mana? bertanya Dalilnya ini. di mana, Jul? Saya kan disuruh dalilnya. bertanya. Iya, dalilnya yang tadi Wa bawa min di mana, Jul? ayatihi Dalil yang tadi khalqus bawa di mana? samawati wal ardi Di wa mana? ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Iya, ayatnya di mana? Dialah Jul? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan Loh, tapi tadi bahasamu bahasa. dan warna kulitmu. Mana ayatnya? Ini sudah kubacakan Ayatnya di mana, sama, Jul? udah kubacakan samamu. Surah Iya, berapa? ayatnya di mana? Surah Surah apa? Ayat Al-Rum berapa? ayat 22. Oke. Sekarang Oke. giliran kalian, gak usah nangis. Kan saya disuruh bertanya. Bentar. Tolong Aku yang tunjukkan nangis, dalilnya Jul. Tuhanmu Bukan. Yesus itu Al-Rum menciptakan itu surah berapa itu, seluruh Bro? bahasa di Bentar. atas muka Cuma. bumi. Mina, silakan Pertanyaan bantu Mina. gampang cuma. Al-Arum itu. Gampang itu, gampang. Silakan. Pak Bom, biar Jawab. dulu Duran yang tangani. Jawab. Biar Duran yang Sebentar, tangani. Tenang yang lain. suruh si Jul tadi berapa? Arum berapa? Al-Arum itu Ayat surah 22. Udah silakan. Al-Arum itu surah berapa? Ayo semua jawab. Di mana Yesus mengatakan Udah, aku tenang menciptakan seluruh dulu, bahasa? Jum. Lo kok larinya ke Al-Quran malah kalian konsennya? Kan premis Kan ini harus bawa, kita Jul. bilang. Malah ke Al-Quran konsentrasinya karena nggak ada dalilnya ya. Nggak ada dalilnya ya. Namanya dari Sabar. Quran. Kita Nggak ada harus dalilnya ya. menjawab pakai Yesus Quran. menciptakan seluruh bahasa ya. Ayo Bom. Al-Arum surah berapa ini? Al-Arum 30 Pak Erban. Bom lagi cari data Yesus. Al-Arum 30. Tenang, jangan tertawa. Dari Al-Arum tadi saya dengarkan kalian. Aduh. 22 ya. Parah ini manusia. Cuma, Oke. saya itu di ruangnya Erben ya, keluarga ya. Saya disuruh diam. Itu Oke, pertanyaan Pak Bom, sangat anak Artinya kecil. kamu Kita baca ya. Katanya kau nantang Dan saya. diantara tenang Pak Bum. Biar Bro Duran. Ini terima telepon. Selesai ini. Oh, terima kasih. Nah, Bapak Bro Duran udah ada buat di sini. Selesai dia. Silakan. Oke. di sini kan dikatakan kan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Benar gak Jul? Betul.
perbedaan bahasa. Siapa yang menciptakan? Perbedaan Itu ada. bahasamu kan. Perbedaan bahasa. Iya, sudah dikatakan. warna kulitmu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, mana sekarang dalilmu mana? Mana dalilmu Yesus menciptakan seluruh bahasa? Sekarang Bahasa Mana? sebutkan kepada saya arti Mana? Taurat. Bentar. Mana dalilmu Yesus saya menciptakan Taurat. segala Saya perbedaan tutup bahasa? Silakan. Bombom, Sebutkan arti Mina, Taurat, Jul. silakan. Jul, Mina, arti Bombom. Taurat Saya 5 apa, Jul? menit ya, nanti saya Arti tutup Taurat mulutnya. apa, Saya Jul? kasih malu dia ini. Oh, mau Jul, Google dulu, arti Taurat Bombom. dan Injil. Loh. Arti Ahli Taurat dan Alkitab saya. Injil menurut Kamu. Erben gimana, Erben? Mana jawabannya, Erben? Yesus Jul, menciptakan saya seluruh bahasa mana, Erben? Taurat dan Injil Oke, apa, oke, Jul? bentar Ya, ya. silakan. Arti Taurat dan Injil apa, Ayo. Jul? Ayo. Sebentar. Jadi gini, saya kasih data aja ya. Sebentar bro, Iya, Buran ya. silakan. Jadi, Yesus menciptakan bahasa mana tertulis? oke, jadi pertanyaan si Cuma ini bertanya dari logika historis yang cacat. Loh, Kenapa? dengar dong. Di room saya kalau orang sudah menjelaskan, dengarkan. ya, tapi jangan Perhatikan. membodohi karena saya bukan Saya jemaat gereja. saya buktikan. Oke, silakan. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Perhatikan ya, Yesus ya. Sedangkan bahasa itu ada pada peristiwa Babel. Kejadian 11. Perhatikan ya. Kejadian 11 dengan Yesus itu 2000 lebih, sekitar bikinlah 3000 tahun. Jadi kalau kamu mengerti histori sejarah, maka pertanyaanmu ini sudah cacat. Ini namanya logika catat historis. Mana dalilnya Yesus Oke. menciptakan bahasa? Nggak usah Oke, terlalu jadi lebay. pertanyaanmu adalah logika catat sejarah. Karena nggak bisa Bahasa menjawab. di dalam kejadian Babel itu oleh Allah Yahweh. Nggak ada Oke? jawaban. Yahweh, perhatikan ya. Itu kan Tuhannya Yahudi tuh. Dengar dulu. Yang Ini saya tanya menjadikan- Tuhannya Kristen, Yesus. Dengar dulu. Dengar. Kalau kamu diskusi di tempat lain dengan gaya sampah boleh. Di tempat saya emang nggak ini bisa nyangga diskusi- kalau nggak bener? Dengar. Gitu ya? Bisa, di tempat saya ini diskusi Posisinya berbasis bertanya, data. bukan menyanggah. Oh, nyangga dong. Oke, nanti Nyangga. kamu lihat ya, perhatikan. Emang dipikir saya Dengar jemaat dulu, gereja? dengar dulu. Lanjut. Oke, ini logika historis. Jadi bahasa di zaman Babel itu terjadi banyak menjadi 70 bahasa. Adonai Elohim lah yang membuat. Nah, Tuhannya Yahudi Oke, yang menciptakan. Adonai Elohim. Oke. Mana Catatan. Tuhannya Kristen, Yesus? Bisa diam. Jadi gini, Mana? cuma kamu kan Nah. udah disebut orang Gurunda. Iya, makanya Pikir saya tanya mulut sama kamu kalian. jangan Coba. meriam bambu dan jangan kayak pantat ayam. Nggak bisa jawab. Loh, dengarkan ya. Nah, gini aja kok, itu. Biar saya jelasin bentar dikit. Ya, Kita tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6 dulu. PowerPoint. Kita biar PowerPoint temukan maju. dulu. Ya, biar dia tahu dulu runut ya. Ya. Kak Zuma, kita membahas dulu ilahi Yesus sebelum dia Ilahi. kita kenal dengan nama Saya Yesus. tanya dalilnya Yesus Sebentar, makanya menciptakan bahasa. fokus. Jadi gini. Jadi bahasa yang berbeda-beda itu Diciptakan itu oleh terjadi Yesus. di peristiwa Babel. Perhatikan ya, peristiwa Babel. Ini terjadi di kisaran 3000-an tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus? Yesus belum hadir sebagai manusia pada zaman Babel. Artinya? Tetapi Yesus masih ada sebagai firman di dalam diri Allah. Artinya Jadi bukan Yesus yang mencipta. bahasa diciptakan oleh Adonai Elohim yang bagus. dia memiliki firman di dalam dirinya. Bagus. Dan pada masa Babel ini, Yesus adalah sebagai firman di dalam diri Adonai Elohim. Yesus sebagai firman. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu bahasa lisan. itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya gini. khalqus samawati Cuma- wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum. Oke, sebentar. Wa alwani. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar, jawabannya hari cuma ini. dengar dulu dong pertanyaannya. Jangan kalau mau lari, Bom. Dengar dulu. Bom, tenang. Jangan hari ini. Bom. Di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba Setiap di manusia zaman- memiliki perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di zaman kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat tunjukkan manusia surat sudah apa? mulai banyak, makanya Di saat Al-Quran. manusia kapan? Mana surahnya? Surahnya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala surahnya mana? menerangkan, Surahnya mana? Surahnya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna dalam min Alkitab rasulin ya. illa bilisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di liyubayyana sini bukan lahum modal bibir. wa Saya peringatkan yudillullah satu. may yasha'u Dengar wa dulu, yahdi dengar may dulu. yasha' wa huwal aziz. Surat berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun Jangan melainkan dengan sampai saya bahasa bilang saya kaumnya. turunkan kamu cuma. Kenapa nangis? Bukan. Mau Gimana kesini. surahnya? Ini kalau di dalam Ini Ibrahim Lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas Di kok. dalam, oke, saya turunkan kamu sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa diam, dengarin. Aduh, dasar Dengarin. konten. Bahasa itu menjadi banyak.
itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian Adapun berapa? seluruh Oke, bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita baca. 7. Dan Oke. sebelumnya juga. Oke. Oke, perhatikan ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Mereka, 9, lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Mana Disinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Sekarang di mana di di dalam situ Quran itu diterangkan surat berapa diciptakan? tadi? Di mana tertulis diciptakan bahasa di situ? Coba. Dari ayat 7 Jul, lo kalau mau Ada baca pun Ayat 7. ada. Baiklah kita mengecewakan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini Cuma lihat. ini Nggak ada di Alkitab situ. itu Apa? Alkitab Lihat, itu lihat. penuh dengan Baiklah kita sejarah. Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa mereka sudah ada. Mana Kenapa? Karena diciptakan? ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Lanjut lagi. Lihat ini. Lanjut. Ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7, Oh. ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa sekarang menjadi tidak mengerti Mana? bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surat berapa? Ayo Kan tadi berurutan. saya sudah menjelaskan samamu. Di mana? Menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan. menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh. Udah. Udah jelas. Di mana? Perbedaan Minta izin bahasamu. sama saya dong, Ya. biar saya hajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Kawan-kawan, Perbedaan biar kita tahu bahasamu. nih Wa kualitasnya alwanikum. Zuma. Dan Ini warna ada kulitmu. Murtadin, Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong dimention si Joseph itu. Luar biasa ini orangnya. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi Buat saudara-saudara tidak menghargai bom ternyata. Bom Oke. nggak ada Ya, apa-apa. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad buta huruf. Zuma. Allahu Jadi jangan Akbar. berarti kita Masya lihat nih ya, Allah. kita Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan yang Jum. baru naik tolong Surah berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan seluruh bahasa gitu. Joseph, di surah berapa itu Alhamdulillah bahasa saya di sudah Quran? menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana ayatnya? Wa min ayatihi Perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi Jul. wa ikhtilafu alsinatikum kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Sejak Kristen di sini? kapan? 1, 2, 3, 4, 5, Sejak 6, kapan, Jul? Silakan Joseph. 7 Kristen. Coba tunjukkan Kamu tanya dulu. di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah Yahudi, kita jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Iya, kamu 11, nggak tapi jawab ternyata apa. tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 sebelum Bang Zuma, Masehi. tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Quran tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu ya. Al-Mu'minun? Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, diasingkan, bro? diusingkan. Silakan. Joseph Al-Mu'minun ayat berapa? Aku lupa. Ayat surat berapa? Sorry Aku lupa. Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti Silakan Zulkifli Anda baca, menentang silakan. Tuhannya. Ya. Silakan Anda Surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1, Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat Enggak usah panik kemana-mana. Surah 11 ayat 1. Mana yang Enggak, murtadin lu yang tadi? panik Silakan. Jul. Lu yang panik Jul. Nggak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1, surah 11 ayat 1. Silakan, Sebentar, silakan. Yang mengaku Kita gamparin dia murtadin, pelan-pelan. yang dijagokan Kita gamparin tadi dia pelan-pelan, Joseph, ya. itu, Sorry. silakan. Mana? Silakan. Tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan ayat 1. Al-Kitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Diam, Jul. Murtadin. Diam, Jul. Nangis. Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti.
Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lu makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Muhtadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, lu sama gue, Jul. Silakan. Mau ngapain lu pelan-pelan pakai kitab lu, Jul? Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan mayat. Nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya. Saya datang sini Bapak kau hari ini. Puji Tuhan. Memang saya datang untuk kamu. Oh, memang ku cari kau. Memang ku datang gua cari kau. Terus kenapa izinkan yang lain? Kenapa bukan kita aja? Kenapa? Siapa ini channel roomnya siapa? Ada roomnya siapa? Itu Oke, silakan Pak Bombong. Yang Murtadin coba. Yang Murtadin, mana suaramu? Yang Murtadin. Iya. Ya, Joseph. Baca Al-Mu'minun. Gamparin pelan-pelan, Joseph. Gamparin pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun, silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Fir'aun. Baca. Kamu Murtadin kan baca? Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara Oke, terus. baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun. Baca Qurannya. Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang kamu Kamu harus baca. baca Al-Quran. Kamu nggak tahu kalau Al-Quran Quran yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Murtadin Kamu nggak tahu odong-odong. Zuma. Murtadin Kau nggak tahu odong-odong. Zuma. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala Fir'aun ya hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37. Ayat 36 dan 37. Mana wakala Fir'aun mana? Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Kau Coba. Kau sudah tua. Coba. Kau Al-Mu'minun. 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'aun di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Pak Petro biar lebih enak. Ada. Di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Coba perhatikan, mungkin bukan Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Saya tahu di ayatmu ini ada wakola Fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. 36. Aku pikir sama. Kamu laki-laki naik tinggal kepadanya. Loh, tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh, Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Bro Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu tanya dulu. Kamu tanya Al-Mu'min tadi Yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini nih. berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca, kamu baca. Kamu baca dulu. Tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui. Kamu baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah jadi bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu laki-laki, katanya pemain Enggak silat. lucu aja, lucu katanya Murtadin. Cuma jangan model Kamu video. kayak ibu-ibu. Katanya Murtadin Oke, tadi kan. Kan kita dengarkan kan tadi Katanya pemain silat bela dibilangnya. diri. Ya, jadi Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa remeh. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Bahasa Arabnya dong. nggak usah. Kenapa? Katanya kamu bahasa Al-Quran. Seorang murtadin itu, seorang murtadin itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Harus buktikan dong. Jangan kamu mengaku murtadin. La ilaha illa Yeswal Masih Innillahil Wahid. Diam ya. Allahu Jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita Inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin segala macam. Ngaku murtadin segala macam. Pak Petro biar dulu si Joseph. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk itu. Oke, baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Zuma Nggak ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit?
Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, enggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti terus berarti menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Fir'aun kan ada. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Fir'aun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh berarti memang di dalam Al-Qur'an itu seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Qur'an? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu bilang tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Qur'an mana yang menjelaskan menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Haman. Kan tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit itu juga nggak ada maksudnya. Ya makanya aku bilang. Berarti ini sebenarnya menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Ini dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan itu kan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Berarti di Islam itu lebih ke pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma mengatakan memang betul. Nah sekarang permasalahannya enggak temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru? Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Udah. Ini enggak sampai sana. Sudah belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi kalau misalkan kita balik lagi diam. Sekarang giliranmu membuktikan Yesus menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Adam bisa tahu. Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan. Nanti dulu kita bahas. Enggak usah nangis. Kenapa? Enggak usah nangis. Kalau saya bahas Islam tuh kenapa? Loh, enggak usah nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang kamu pergi. Kamu meninggalkan Al-Quran demi menuju kepada kitab yang lebih benar. Ayo, nggak butuh. Kamu murtadin juga belum tentu. Nah, sekarang tugasmu, yakinkan saya. Dengarkan. Sekarang yakinkan saya, Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Silakan. Itu tugas. Jumaidah dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaidah. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini berarti diam dong, gantian. Kalau bertanya kan Tuhanku sudah buktikan dia menciptakan seluruh bahasa. Nah, Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan dia menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Silakan. Belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke. Sekarang giliranmu buktikan Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana?
Jadi Apa? gini, 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 sebentar ya. Aku bertanya lagi. Dengar baik-baik. Tadi dengar baik-baik. jangan cuma bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Gak apa-apa, kita uji aja Al-Qurannya. Justru saya yang menguji kamu. Justru saya yang harus menguji kamu. Karena ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaidah. Coba kamu buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Biar Pak Irwan bicara sekarang gantian. Joseph diam. Gak apa-apa, berarti Joseph diam. Joseph. Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Ah, kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Ah, silakan. Yang murtadin dong, yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Bible. Di Bible ada kebenaran, tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan seluruh bahasa? Silakan. Dikatakan. Silakan. Kamu tunjukkan anak Maria menciptakan seluruh bahasa. Suma diam, kadal gurun. Atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian, Bang Suma. Siapa yang menciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Al-Quran ketika Allah berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena dia adalah ciptaan. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Adam, dengarkan. Kamu status belajar. Dengar. Statusmu belajar, oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu, ini ada. Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari, saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai Erben. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Berarti Adam, dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata 'allama di situ. Iya, betul. Wa 'allama. Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam diajarkan kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Ketika ada diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang digunakan Adam. Padahal di surah untuk apa? Untuk apa? Loh, untuk bagaimana mungkin kamu bisa membuat klaim? Sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu. Nanti dulu. Sudah gantian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Kamu akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Karena ketika kamu yang mengatakan bahasa Arab, Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apa? Wa min ayati khalqus samawati wal waqtilafu bahasa apa yang digunakan oleh Adam? Alsinatikum. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran jelas sekali. Al-Quran menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai Nabi. Allah mengutus Adam sebagai Nabi, betul gak? Yes, benar. Karena dia menerima wahyu. Karena dia menerima wahyu. Tapi dia bukan Rasul. Bedakan dulu Nabi dan Rasul. Oke? Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Ketika menjelaskan segala sesuatu. Murtadin, kamu jangan hanya bisa bertanya. Murtadin, semua pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Sekarang giliranmu satu pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah berusaha. Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke, silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan. Ya, diskusinya berkelas, jangan diskusi modal bibir. Ini sejarah ya. Yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu hanya bisa membual.
Tengok aja, Oke, silakan. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar dulu Adam? ya, kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hey. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan. kamu bisa diam. Ya udah selesai, berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh itu anjing. Oke, yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai gugup. makanya. Beda dengan saya. Saya Baru manusia, anjing Bung. saya itu juga. Gak bisa menerima kezaliman Kalau kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung gugup. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing yang saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus Iya. itu disebut Anjing gugup. saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya menciptakan? tanya, apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Udah, itu kan tadi sudah Sedangkan yang menciptakan Yesus itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. apakah, Udah. kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi yang teman-teman. menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam Oh, mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1. Ini Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1-3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang Karena kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana jangan tertawa. Masya Allah. Kamu Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaan itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, bodoh? nggak apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas Masehi lahir katanya. itu bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, 400 dia sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus bersumber. lahir. Kau kan mau diskusi, sopan Saya lah. sudah jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 tahun. Waduh, 400 tahun kamu itu sebelum bisa ibunya dulu. diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Udah selesai ya, udah selesai juga. Saudara Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Siapa bilang Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Gila. Itu tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh, Nah, sekarang sorry. Maaf. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. 10 tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta buruk Oke. juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya Oke, dengar. silakan ya. Oke. Jadi pertanyaan Nah, sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta. terus Hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapak donatur ini. Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, bro. Oh, luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya manusia yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra. Mau dan kita Roh buktikan? Kudus, Allah tahu. Satu-satunya Suma. manusia yang paling banyak dosanya di Oke. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun kah? Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Karena Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian yang benar.
Masa orang menghujat itu di dalam Quran, dengarkan ya Islam ya, di dalam Quran, di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Iya, kami takut dia berdosa seperti Agustan mati. Iya, kami mengasihimu ya. Iya, oke ya, makanya. jadi beginilah gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Herbert. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk kita. Jangan juga seperti siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia yang paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya? Oke, saya mulai. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil? Oke. Silakan. Sudah ya? Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah hasil Google muda. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Nih. Udah ditinggal tadi itu, udah ditinggal. Sekarang kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom. Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, gimana? Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan 4, 1, 9. Dan di sini juga masalah ini lagi, ini dua ini. Ini Musa belum ketemu dengan, ya itu sudah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mujizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, salah. 5 lagi kemana? 10 tulah untuk Firaun dalam Alkitab. 10 tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 tulah. Sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana? Yang jelaskan apa-apa saja yang 9 itu.
Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mukjizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar beda antara kutub dengan mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa'arsalna alaihim tufan wal jarad. Itu jelas. Wal kummal wad dafa dan wad dama ayatim muqad. Oke, boleh saya bantu bro ayat juga di mana di dalam Quran yang 5 mukjizat? Sudah diam. Bukan, diam. Saya pun tadi tidak minta data. Silakan. Oke, dengarkan. Al-Quran menjelaskan dan kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir, bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Datanya di mana bro? Data. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci? Sekarang ketika Al-Quran dikatakan terperinci, kenapa yang menjadi ukuran adalah kitab Kristen yang kamu ambil? Ya, gimana? Surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bombom tunjukkan Pak Bombom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, jadi bedakan antara mukjizat. Ya, sebentar. Bro Juma, sebentar. Kita baca dulu. Pak Bombom bisa tunjuk. Surat 133. Oke, 133 kita baca dulu ya. Kita mau Bom kira pendeta nggak usah belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mukjizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan. Tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar ulang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Aduh, belalang, iya. Kutu, kutu di mana bro? Kata iya. Dan darah, berubah menjadi darah. Sebagai bukti-bukti yang jelas, terperinci. Akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana Bro Jum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin lalu? Bukan. Tadi di dalam ayat Quran yang ditunjukkan Bom katanya ada 9 mukjizat. Ya mukjizat dengan tulah itu beda. Terserah. Oke, terserah. Mau mukjizat mau tulah terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mukjizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ntar ya. Nih. Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa. Benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan nih, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah. Saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, terus apa masalahnya? Melainkan merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Al-Araf yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Mereka udah kamu mengukur kitab suci yang umat Islam dengan kita diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah Gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai. Yang 5 lagi mana? Oke. Yang kamu jadikan, dengarkan. Kamu itu sempurna Bro. Oke. Yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Ya betul. Kitab saya mengatakan 9 mukjizat. Oke. Nah, kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu yakin? Kamu yakin kitab itu yang diajarkan Musa? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip Gulungan Manuskrip yang ditulis dalam manuskrip apa? Manuskrip apa? Kamu tunjukkan data akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahan yang gak jelas. Berarti kamu kurang beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suman. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab itu yang nggak bisa jawab ya, kasihan. Bukan nggak bisa jawab. Al-Quran silakan. 10 tulah ada 4 tulah.
Al-Quran mengatakan itu. Oke, apa? Bro Duran. Aduh, cuma kau cari Kamu lucu. Kamu menilai Al-Quran. Dengarkan. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahanmu. Pak Bom, Bro, bukan terjemahan. Lalu apa? Bukan terjemahan. Apa? Bentar dulu Pak Bom. Coba tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Dulan? Surah 11 ayat 1. 11 ayat 1 Oke, nih coba surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat 11. Sebentar. Surat Hud. Sudah. Pak Pendeta sudah belajar dari kiamat. Kamu menilai Al-Quran dengan bukumu itu. Buku yang gak jelas dari mana. Dibacakan dulu. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan. Oke, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Al-Quran mengatakan kita kimat ayat tapi di situ 4. Hakim gimana bro? Iya, justru harusnya Alkitab ini jelasin. Al-Quran katanya penyempurna. Ayat-ayat, dengarkan. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Ada yang mengenai tauhid. Dengarkan. Yang terinci di situ diterangkan tentang tauhid, tentang hukum, tentang akhlak. Di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Mujizat kan ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Oh, tidak tahu. Berarti saya jadi ustadz lagi nih. Iya, di mana? Saya jadi ustadz. Di mana? Di surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan kita Pak Bom, silakan. Surah apa? Tenang. Iya, sabar dong. Pak Bom, saya baca. Surat 27. Enggak ya, ini surat Al-Quran 27. Udah. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Ini surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus ia akan keluar dalam keadaan bercahaya putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat. Mana diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Innahum kanu qauma fasiqin. Buka Quran. Mana? Quran lagi Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan. Dari kata apa? Ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9? Udah, ini sampah udah kalah. Mana? Hancur. Anda selesai kau sudah. Kau sudah menjadi tamu. Apa 9? Apa? Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau Suma. Innahum kanu qauma fasiqin. Mana 9 itu mana? Yang mana 9? Apa? 9 ini. Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Apa itu 9? Hancur kau para rubuh. Ada khilu yadaka fi Pak Bom. jairika mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surah 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Nih. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana? Ya udah itu yang kita tanya. Di Al-Quran mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Cuma saya sudah translate ini. Dan masukkanlah. Ini kata 9 ada ini. 9. Iya. Karena tahu. Kalau yang Anda maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud ini kata 9 ini apa aja? Hari ini Suma hancur. Yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada seseorang? Kan tidak dijelaskan di sini, Bung. Kan tidak dijelaskan.
Kan tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, tetapi kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan kutu hancur, belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur. Hari ini hancur dengan Pak Bobo. Masalahnya kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Qurannya yang enggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan. Lari sapi ekor. Sumat, kau jadikan kamera, aku tunggu sebentar kau nonton. Aku tunggu kau di YouTube Sumat. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Parben, izinkan aku Parben. Teman-teman fans Solar Kabin ada nonton. Parben, aku izin hari ini aku akan coba Parben. Sapu bukan dia, Pak Kiamat minta izin ya teman-teman. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua, hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran. Saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran semua. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. 9 kau tidak menjelaskan. Tidak ada. Katakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi tafsirnya baru dijelaskan. Satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah pasukan tangan. Sekarang 8 apa? Silakan. Pertama tangan, kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Tadi saya bilang patulan berbeda mujizat. Jelas udah kembali. Parah. Hari ini aku dengar 9 di antaranya itu ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara saya juga ini ada banyak kepada mereka Bani Israel yang ada di Mesir Firaun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Sekarang Anda menilai Al-Quran dengan kitab Anda terjemahan. Santai aja. Satu Pak. Satu-satu. Itu satu-satu apa yang mukjizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu ini ya, Bro Jum. Dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9. Kenapa Al-Quran? Iya, memang di kitabmu begitu. Terus di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Bisa diam nggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran, ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quran disebutkan 9, kamu kemudian di dalam tafsir dari kitab agama lain yang menjadi tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu Bro Jum. Silakan Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Bisa. Buka data. Dengarkan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, oke, terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Kitabmu sendiri 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabmu, kitabnya agama lain yang kau ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Saya tanya. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan Suma tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, ahli Al-Quran kan ada Ustaz. Saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9.
terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah yang 9 apa aja. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Jawab. Yang 9 apa aja? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri. Anda sendiri yang 9. Kitab saya mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab perubahan. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi. Yang 9 Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? Sendiri kok yang kita tanya. Oke, hubungan Quran lagi. Nangis. Yang 9 nangis. Jawab. Yang 9 Allahu Akbar. Kamu nangis dia. Sekarang pertanyaan saya, di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9. Apa yang menjadi tolak ukur? Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? Bukan hanya 4. Tetapi kata si Juma adalah di dalam tafsir ada ketika kita hitung di dalam 1 7. Sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Pikun cuma nulis 7. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Kalau memang mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya detail dan nah sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana, Bro Jum? Mana? Silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan 7. Kamu mengatakan bahwa dirimu 10. Kitabmu 10. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Nangis dia. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, bro, dengarkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Dengarkan. Tunjukkan dulu, Bro, kiamat. Surat Qurannya, Bro. Tunjukkan dulu. Surat ayat 1, Bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu berkiamat. Yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Biar dia dapat poin 1 juta. Enggak masalah, Bro. 1 jiwa lebih mahal daripada poinnya. Nangis. Coba tunjukkan dulu berkiamat. Tunjukkan. Nggak bisa menjawab, bukan Juma. Ini si Juma ini. Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Quran pakai kitab Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah sekarang ketika dikatakan di kitabku 10, apa yang menjadi dasar kebijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Bisa kalian. Tanya bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erban, katanya tidak terperinci Qurannya. Oke, tidak terperinci. Ini surat 1 itu. Dengarkan. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak bangsa lihat mikrofon Juma ya. Mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surah An-Naml ayat 12. Memang ada di Quran Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada di
Islam ya. Teman-teman Islam di An-Naml ayat 12, An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia memang ada dijelaskan. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang bawah. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mukjizat. Memang nggak dijelaskan di situ. Memang ada dijelaskan. Bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mukjizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke sudah ya. Yang 9 itu oke silakan. Giliran saya sekarang bertanya. Ini penistaan. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam iman Kristen, manusia Yesus itu tidak diciptakan, tetapi firman yang inkarnasi menjadi tadi katanya manusia, Yesus gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan. Jadi anak Maria itu tidak diciptakan. Kita baca dulu ya bro. Gitu doang. Saya tanya. Bentar. Dengar ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari ke-8? Ya, siapa? Teman-teman, ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu tanpa firman, oleh firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi, di dalam iman siapa yang Kristen, menjadikan? Itulah yang menciptakan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Erden? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1 firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir. Oke. Nah, jangan ke situ dulu. 58 Pak Irben. Yohanes. Nah, jangan di situ dulu Pak, jangan di situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3, sebentar teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh Pak dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Ya, ini belajar. Oh, baik. Gak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ya, jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Benar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sudah keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini
kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, siapa yang juga menyempurnakan Yesus yang mengirim mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu, bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki ini orang ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan suara Zuma. Jadi terima kasih. Ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Siapa yang maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Nih, kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu kenapa takut saya tanya jawaban? Oke, dengar dulu. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang secara daging, secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian almasi itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Gak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada penciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus, silakan. Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, siapa yang menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah. Jangan-jangan Syiah kau. Bro, siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Itu pertanyaannya. Ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman, maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba terangkan bagaimana inkarnasi itu maksudnya apa? apa? Belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Buktikan kalau Yesus. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, cuma diam. Oke, siap. Kamu Ustaz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Saya santai, mereka aja menjelasin. Dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia, mana? Diam dulu, makanya mulutmu diam. Ya, dengar. Comberan mulutmu. Tenang dulu. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, Saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Iblis itu memang Ibnu Majah 37. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Jatin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surat berapa? Jatin yang akan menjelaskan. Pak Erben
bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh, hadis ah. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lu buktiin pada gue nih. Teman-teman muslim nggak usah kirim koin. Teman muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian, thank you. Nggak usah kirim. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Dia buktikan dia dijawab untuk fisik mulus ya. Kuping gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan, tenang kau bro. Ibnu Majah nomor Adinda berapa? bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Kok pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini? Diam. Buktikan Yesus bukan manusia. Oke. Penyembah manusia ini. Iblis. Aku ustaz iblis. Udah, penginjil TikTok udah, saya mute aja. Silakan Bro Duran, aku mau sampaikan. Kenapa dia jadi manusia, Bio? Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? Berarti dia ciptaan. Manusia Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Kamu boleh mengatakan itu, tapi jangan. Kolose 1 nomor 16 karena di dalam dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Oke. Gimana? Al-Quran manusia berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Berarti Anda sudah akui Kemanusiaannya berawal cuma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke. Coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. Bahwasanya manusia Yesus itu ciptaan. Oke ya? Udah puyeng nih. Oke ya? Ini suara saya jelas nggak Pak Erban? Jelas banget. Anda sudah akui Yesus Oke, baik. Lanjut. Ya, ini data yang dibawa oleh Duran mengaku Ibnu Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan bermuka seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu, ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dada hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Sekarang kembali ke Mr. Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Bahwa tubuh Yesus itu? Ya, begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu. Bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah. Rohullah. Berarti sepakat Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera enggak? Berarti kita sepakat belum selesai belum selesai. Adalah ciptaan. Oke, ini suara saya kedengaran ya teman-teman? Selesai ya? Diam, selesai. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari
keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kami bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair. Ya, tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Juma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesan dari Eropa. Suaramu jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Itu sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya terlihat. Dadah. Sudah kenyang koin pergi dia ya. Sudah kenyang koin pergi dia ya. Sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai baru pulang. Kencreng selesai pulang ya. Quran juga makhluk, Quran itu ciptaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Jadi teman-teman, tadi itu sengaja saya mengatakan terkait dengan apa yang ada dalam An-Naml ayat 12. Jadi di situ kalau kita melihat uraiannya, ada 9 buah mukjizat yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Memang tidak terinci dijelaskan di ayat An-Naml 12 ini. Tapi namanya umat Paulus, ya jelas aja pasti dia akan memelintir setiap pernyataan. Nah kemudian, kalau kita melihat kan sudah jelas yang diterangkan itu. Ada tangan, ada tongkat, ada paceklik yang panjang atau kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, banjir bandang, belalang, terus kemudian ada kutu, ada katak, dan juga ada darah. Ya, itu jelas itu. Jadi ketika diterangkan di dalam ayat ini, di An-Naml ayat 12 ini, jelas sekali di situ Allah mengatakan bahwa niscaya ia akan keluar, dia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, yakni bukan karena kusta atau penyakit lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya dan ketika ia mengeluarkan, ternyata tangannya mengeluarkan cahaya seperti petir. Nah, itu mujizat cahaya yang ke-10 itu ya kan, cahaya seperti petir itu yang ke-10. Tapi sengaja saya tidak menguraikan kepada mereka tadi. Yang pertama, apa yang ada di dalam tafsir ya, dijelaskan adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau panjang, kemudian bukan dikatakan di sana sebagai mukjizat yang diurai di dalam ayat An-Naml, tapi ini tafsiran. Yang pertama, yang tadi itu adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau, kemudian kekurangan makanan, kemudian banjir bandang, kemudian belalang, kutu, kata, dan seterusnya. Nah, dia mengukur hal ini dengan Bible, kan gitu. Dia mengukur dengan Bible. Padahal Al-Quran tidak bisa diukur dengan Bible. Al-Quran lah yang kemudian mengukur
menakar sebagai batu sandungan bagi kitab mereka gitu. Nah, kekeliruannya dia karena menganggap ini adalah sesuatu kesalahan dikarenakan di Al-Qur'an mereka itu mengatakan hal adanya kemudian adanya kemudian angka yang berbeda. Padahal kalau kita melihat tafsir, ya, kita melihat tafsir, di situ ada yang dikatakan bagaimana kemudian menghilangkan harta, menormalkan hati, kemudian ada belalang, kemudian kutu, merubah air menjadi darah, kemudian ada kata, kemudian angin topan, ada hujan deras, kemudian kekurangan buah-buahan. Ini jelas semua itu ditunjukkan oleh Allah kepada Firaun. Jadi kita tidak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan dan menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita juga bisa memberikan penilaian terhadap data-data yang mereka bawakan hari ini, apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana reaksi dari seorang Ustadz Tsuma ketika setiap pertanyaan bahkan juga pernyataan yang dia bawakan itu semuanya bisa dibantah dan dipatahkan oleh para apologet Kristen. Hal itu mengakibatkan Ustadz Tsuma menjadi emosi dan juga dia menghujat dan menyerang pribadi seperti itu. Itulah yang biasanya dilakukan oleh Ustadz Tsuma ketika dia sudah mulai terpojok karena setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan. Karena Ustadz Tsuma ini selalu saja dia berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan data-data bodong yang dia ambil, yang dia kutip dari literatur yang bagi orang Kristen itu sesat dan tidak dipercaya, seperti Injil-Injil lain di luar keempat Injil. Biasanya dia mengambil Injil Barnabas, Injil Filipus, dan mungkin ada Injil yang lain yang digunakan untuk menyerang iman kekristenan. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya setiap data yang disampaikan oleh Pak Bomom dan Ki Ahmad melalui hal yang disampaikan oleh Ustadz Tsuma, karena dia menyinggung ayat firman Tuhan, itu semuanya itu sudah dijawab dengan baik dan jelas oleh para apologet Kristen seperti itu. Akan tetapi Ustadz Tsuma tetap mengotot dan seakan-akan dia yang lebih tahu dan lebih mengerti tentang Alkitab. Apalagi sampai dia mengatakan bahwa kita orang Kristen penyembah Yudas yang disalibkan. Ini juga merupakan suatu hal yang kontradiksi antara pemahaman dari kontradiksi dan juga pertentangan antara pemahaman dari Ustadz Tsuma dengan juga Kainama. Karena kalau kita melihat ada di beberapa video Kainama, dia menjelaskan bahwa bukan Yesuslah yang disalib, akan tetapi orang yang menyerupai Yesus dan bukan Yudas. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tsuma sendiri mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yudas, yang menggantikan Yesus itu Yudas. Ini merupakan suatu pemahaman yang sangat bertolak belakang antara Ustadz Kainama dan juga Ustadz Tsuma ini, dalam artian berarti bahwa mereka tidak memiliki data yang benar, data yang baik yang bisa membuktikan apakah benar Yesus yang disalibkan atau bukan, atau ada orang lain yang menyerupai atau itu si Yudas Iskariot seperti itu. Akan tetapi ketika kita melihat bagaimana para apologet Kristen, Ki Ahmad dan Pak Bomom menggunakan dalil atau data yang ada di dalam Alkitab dan membacakan bahwa itu yang digantung Yudas, malahan dia Ustadz Tsuma tidak terima dan terus menyerang para apologet Kristen dengan mengatakan bahwa kalian penyembah Yudas dan lain sebagainya lah seperti itu. Itulah saya bilang bahwa memang Ustadz Tsuma ini tidak memiliki pemahaman yang baik, yang benar, bahkan dia hanya betul-betul menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Bahkan dia selalu ketika berdebat harus ada dalil-dalil. Ketika dalil itu diberikan kepada dia, disampaikan kepada dia, malah dia kepanasan, tidak terima, akhirnya menghujat. Itulah yang sering dilakukan oleh Ustadz Tsuma. Ustadz Tsuma ini memiliki pemahaman yang di bawah rata-rata seperti itu, masih saya terus berulah dan berusaha untuk menyerang iman kekristenan. Tapi ya kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Tsuma sendiri bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus dan dia bisa melihat kebenaran bahkan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi, bahkan untuk menjadi surat-surat yang terbuka untuk setiap orang
yang mendengar setiap kesaksian, setiap debat yang berkaitan dengan iman Kristen, supaya banyak orang yang boleh diberkati bahkan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke, sekianlah video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.